Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai masalah kontekstual yang melibatkan turunan fungsi trigonometri. Di materi ini saya akan membahas beberapa soal yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau masalah yang konseptual, di mana penyelesaian masalahnya yaitu menggunakan turunan fungsi trigonometri. Sebagai contoh, dari masalah yang akan kita bahas, yang pertama adalah mengenai masalah maksimum dan minimum. Ini misalkan ada contoh soal, sebuah danau buatan berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari adalah 500 meter. Kemudian seseorang ingin berenang dari A ke B dengan melalui ke C dengan cara dari A ke C itu berenang. Kemudian berjalan menyusuri tepi danau dari tempat C ke tempat B. Jika kecepatan berenang dari orang tersebut 1 meter per detik dan kecepatan berjalan orang tersebut dari C ke B kecepatannya 2 meter per detik, di mana jarak kita satuannya di sini dalam meter dan total waktu yang dibutuhkan dalam T detik. Nah, di sini tentukan alfa agar total waktu yang dibutuhkan orang tersebut minimum dan total waktu minimum yang ditempuh orang tersebut. Jadi dari permasalahan ini ada 2 masalah yang harus kita pecahkan, yaitu alfa atau besarnya alfa sudut agar total waktu yang dibutuhkan orang tersebut minimum dan total waktu minimum yang ditempuh orang tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, nah kita lihat di sini tadi jari-jari dari lingkaran danau tersebut adalah 500 meter. Berarti diameter dari danau tersebut adalah 1000 meter. Atau kita perhatikan lagi ya gambarnya di sini. Nah, kita perhatikan perjalanan A ke B melalui C itu berbentuk segitiga seperti ini. Ya. Jadi tadi jari-jarinya ini adalah 500 meter. Berarti diameternya yaitu panjang dari A ke B itu adalah 1000 meter. Nah, ingat untuk mencari AC, karena kita tadi seseorang itu berenang dari A ke C, kemudian dari C ke B. Atau kita ingin menentukan lintasannya itu, panjang lintasannya, berarti kita harus ukur jarak dari A ke C dan dari C ke B. Nah, kita lihat dulu untuk mencari alfa ya di sini. Untuk mencari alfa atau mencari dari A ke C itu bisa lihat dari alfa ini kita ada hubungannya karena ini segitiga siku-siku dengan siku-siku di C, maka untuk mencari cos alfa itu ada hubungannya dengan AC dan AB. Karena di sini adalah AC adalah garis yang diletaki sudut alfa. Kemudian AB itu adalah sisi miringnya. Ingat bahwa perbandingan kosinus itu adalah samping sudut per sisi miring. Samping sudutnya adalah AC, berarti AC per AB. Sehingga untuk mencari AC adalah AB kali cos alfa. Nah, kita tahu sendiri tadi bahwa AB itu adalah diameter, panjangnya berarti 2 kali jari-jari, berarti 1000 meter. Jadi AC itu panjangnya 1000 kali cos alfa.
Nah, perhatikan sekarang panjang dari busur CB. Nah, kita bandingkan itu CB, ya busur CB, kita bandingkan dengan lingkaran danau. Nah, berarti di sini busur CB kita bandingkan dengan lingkaran danau itu sama dengan, ingat busur CB itu berarti 2 kali dari alfa ya. 2 alfa per sudut dari keliling atau sudut dari lingkaran danau itu adalah 360 derajat atau kalau dalam radian adalah 2 pi. Jadi di sini perbandingan sudut CB dengan sudut keliling itu adalah 2 alfa per 2 pi. Nah, kalau kita ingin mencari busur dari CB berarti ini tinggal dikalikan silang sini. Jadi 2 alfa kali keliling lingkaran. 2 alfa kali rumus keliling lingkaran adalah 2 pi r. Per sudut lingkaran di sini adalah 2 pi. Kalau kita sederhanakan di sini berarti 2 alfa kali 2 pi r sama dengan 4 pi r kali alfa per 2 pi. 4 pi per 2 pi itu tinggal 2. 2 kali R alfa. Jadi 2 R alfa. Itu adalah besar dari CB ya ini, busur CB. Sehingga tadi bahwa 2R itu adalah diameter, berarti 2 kali 500 yaitu 1000. Jadi besar busur CB itu adalah 1000 alfa. Sehingga waktu yang dibutuhkan seseorang tersebut adalah di sini TAB sama dengan TAC ditambah TCB, busur CB. Artinya, waktu yang diperlukan seseorang dalam menempuh dari A ke B karena melewati C dulu berarti waktu tempuh dari A ke C ditambah waktu tempuh dari C ke B. Nah, waktu tempuh dari A ke C berarti itu adalah panjang AC per kecepatan dari A ke C. Ya, karena kecepatan itu adalah jarak per waktu. Berarti kalau waktu adalah jarak per kecepatan di sini. Jadi AC per kecepatan berenang ya dari A ke C. Begitu juga waktu berjalan yaitu di busur CB itu berarti per kecepatan dari jalan. Kita tinggal mensubstitusi tadi nilai AC atau panjang AC adalah 1000 cos alfa. Kemudian kecepatan dari A ke C atau berenang adalah 1 meter per detik. Kemudian panjang busur CB adalah 1000 alfa. Dan kecepatan berjalan adalah 2. Nah, setelah itu kita tinggal sederhanakan 1000 cos alfa per 1 adalah 1000 cos alfa. Dan 1000 alfa per 2 adalah 500 alfa. Setelah itu kita lanjutkan dengan konsep nilai maksimum dan minimum, yaitu agar waktu yang dibutuhkan minimum, maka turunan dari waktu dari A ke B itu harus sama dengan 0. Tadi fungsi waktu dari A ke B adalah 1000 cos alfa ditambah 500 alfa. Ini tinggal diturunkan, di mana turunannya harus sama dengan 0. Jadi T aksen AB, berarti ini diturunkan T aksen AB. 1000 cos alfa kita turunkan menjadi min 1000 sin alfa. 500 alfa kita turunkan menjadi 500. Setelah itu kita sederhanakan dengan cara mengurangi ruas kiri dengan ruas kanan dengan 500 ya. Atau 500-nya ini pindah ruas sehingga menjadi min 1000 sin alfa sama dengan min 500. Maka sin alfanya adalah tinggal min 500 per min 1000. Kalau disederhanakan menjadi
setengah. Karena negatif per negatif, 500 per 1000 itu 1/2. Nah, berapa apanya? Kita harus mengingatkan rumus sudut istimewa. Sin berapa yang nilainya setengah? Kalau dalam derajat adalah 30 derajat. Atau kalau dalam radian adalah pi per 6. Jadi apanya pi per 6. Itu kalau dalam radian. Itu agar waktu yang dibutuhkan minimum, maka apanya harus pi per 6. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Total waktu minimum yang ditempuh orang tersebut. Maka total waktu minimum itu kita substitusi apa yang sudah didapat ini ke persamaan asal, yaitu 1000 cos apa ditambah 500 apa, dan apanya kita substitusi pi per 6, sehingga menjadi 1000 cos pi per 6 ditambah 500 pi per 6. Cos pi per 6 adalah setengah akar 3. Ya, ingat ya, cos dari 30. Setengah akar 3. Ditambah 500 pi per 6. Yang bisa disederhanakan yang ini, 1000 kali setengah akar 3 adalah 500 akar 3. Kemudian ditambah 500 pi per 6. Jadi nanti 500-nya bisa dikeluarkan. Sehingga menjadi 500 kali akar 3 ditambah pi per 6. Jadi penyederhanaan dari sini ya. 500 akar 3 ditambah 500 pi per 6. 500-nya dikeluarkan. Jadi di sini tinggal akar 3 plus pi per 6. Nah, demikian contoh permasalahan konstektual dalam masalah minimum dan maksimum. Nah, kita lanjutkan ke permasalahan yang lainnya. Contohnya misalkan dalam masalah kecepatan dan percepatan. Masalah kecepatan dan percepatan di kelas 11 itu sudah dibahas dalam matematika wajib di turunan fungsi aljabar. Nah, kita ambil contohnya yang berkaitan dengan fungsi trigonometri, yaitu sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah lintasan yang dinyatakan dengan rumus S sama dengan 6 cos 3T ditambah sin kuadrat T ditambah T kuadrat plus 5. Itu dalam meter. Kemudian, jika waktu yang ditempuh dalam T detik, tentukan A. Kecepatan pada saat T sama dengan pi per 2 detik. Yang B. Percepatan pada saat T pi per 4 detik. Ini ada dua pertanyaan. Kita ingat, kecepatan itu adalah turunan dari waktu terhadap jarak terhadap waktu atau ds per dt. Nah, jadi kita ingat di sini kecepatan itu adalah turunan dari jarak terhadap waktu atau ds per dt. Jadi tinggal kita turunkan 6 cos 3t. 6 cos 3t turunannya adalah min 18 cos 3t. Ya, jadi ini 3-nya dikalikan ke 6. Jadi 18 kali turunan dari cos 3T adalah min sin 3T. Jadi dikedepankan minnya atau negatifnya. Kemudian sin kuadrat T. Turunan dari sin kuadrat T berarti 2 sin T kali turunan dari sin T adalah cos T. 2 sin T cos T. T kuadrat. Turunan dari T kuadrat adalah 2T. Turunan dari 5 adalah 0. Tidak usah ditulis. Nah, ini yang ditanyakan adalah kecepatan pada saat T sama dengan pi per 2. Jadi ini tinggal kita substitusi T-nya dengan pi per 2 pada rumus pi. Nah, hanya di sini ada yang bisa disederhanakan. 2 sin T cos T, ingat ke rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap ada, yaitu sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Berarti di sini juga 2 sin T cos T bisa dijadikan sudut rangkap, yaitu sin 2T. Ini min 18 sin 3T ditambah sin 2T plus 2T. Jadi ini perubahan ini menggunakan rumus sudut rangkap dari trigonometri. Nah, tinggal sekarang kita substitusi T-nya pi per 2. Sehingga menjadi
min 18 sin 3 pi per 2 ya. Karena di sini T-nya pi per 2, 3 kali pi per 2, 3 pi per 2, ditambah sin 2T, berarti sin 2 kali pi per 2, ditambah 2 kali pi per 2. Ini tinggal kita sederhanakan, ya berarti jadi ini 8 sin 3 per 2 pi itu adalah sin 270, yaitu 1 ya. Min 1, negatif 1, sin dari 3 per pi per 2 itu negatif 1 atau sin 270 ya. Kali min 18 jadi positif 18. Kemudian ini sin 2 pi per 2, sin pi itu sin 180 adalah 0 ditambah 2 pi per 2, 2 pi per 2 berarti pi. Jadi di sini jadi 18 plus pi meter per detik. Jadi itu kecepatan pada saat T sama dengan pi per 2 detik. Nah, kita lanjutkan ke percepatan. Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu atau dp per dt. Ini bukan dy, ya ini harus dp per dt. Jadi yang fungsi pi ini dp per dt ya berarti fungsi pi diturunkan terhadap t. Min 18 sin 3t turunannya berarti min 54 cos 3t. Karena ini 3 kali min 18. Turunan dari sin 3t adalah plus cos 3t. Jadi tetap ya. Kemudian sin 2t diturunkan menjadi 2 cos 2t. 2t diturunkan menjadi 2. Itu adalah kecepatan ya. Percepatan ya, BA itu yang A itu percepatan dp per dt. Jadi ini harus diralat ya dp bukan dy. Nah itu percepatan pada T sama dengan pi per 4 detik. Tinggal substitusi T sama dengan pi per 4 itu ke hasil rumus percepatan ini. Jadi min 54 cos 3 pi per 4. Ya, karena di sini 3 kali pi per 4. Jadi 3 pi per 4. Ditambah cos 2t. Berarti 2 cos 2 kali pi per 4. 2 cos 2 pi per 4. Ditambah 2. Nah, ingat berapa cos 3 pi per 4? Di kuadran 2 negatif ya. Jadi min 54 ditambah cos dari 3 pi per 4 itu min setengah akar 2. Di kuadran 2 kosinus negatif ya. Kemudian 2 cos 2 pi per 4. 2 cos setengah pi. 2 cos 90. Cos 90 adalah 0. Jadi 2 kali 0. Ditambah 2 ya. Nah, kemudian berarti ini tinggal min 54 dikurangi kali min setengah akar 2. Berarti jadi 27 akar 2. Ditambah 2. Itu satuannya meter per detik kuadrat. Itu cara atau salah satu contoh permasalahan ya dalam bentuk fungsi trigonometri yang ada kaitannya dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, demikian pembahasan soal-soal mengenai masalah konstektual yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.